Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini saya akan mengenalkan fitur yang bernama Power Pivot. Power Pivot digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak tabel. Catatannya adalah pastikan data-data yang akan dianalisis sudah fix, artinya pada judul kolom tidak ada penggunaan merge and center. Kemudian di atas tabel tidak terdapat judul tabel, misalkan tabel data customer, misalkan seperti itu. Kemudian data yang akan dianalisis juga sudah fix, artinya tidak ada sel-sel yang kosong. Pada contoh kali ini, saya akan melakukan analisis data dari 3 tabel yang terdiri dari 3 sheet. Yang pertama, sheet customer, ini untuk tabel data customer. Kemudian sheet produk, ini untuk tabel data produk. Dan yang ketiga adalah sheet transaksi untuk tabel data transaksi. Nah, ketiga tabel ini saya simpan dengan nama data Power Pivot. Setelah itu kita save, kemudian kita close. Pada dokumen baru Excel, menu Power Pivot itu secara default tidak ditampilkan. Untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan File, More atau Options, kemudian pilih Add-ins. Di bagian Manager, di paling bawah, di sebelah sini, ini kita ganti dengan Com Add-ins. Kemudian Go. Checklist fitur Microsoft Power Pivot for Excel. Seperti ini. Kemudian klik OK. Nanti di menu Excel Anda akan ada menu baru yang namanya Power Pivot. Setelah itu, klik icon Manage. Maka kita akan disajikan aplikasi Power Pivot. Nah, pada jendela Power Pivot, kita klik menu Home, kemudian pilih From Other Sources, lalu kita arahkan ke aplikasi Excel. Karena data yang kita gunakan dibuat menggunakan Excel. Jika sudah, klik Next, Browse, kita arahkan ke datanya, data Power Pivot, kemudian Open. Jangan lupa di checklist, Use first row as column header. Artinya gunakan baris pertama sebagai judul kolom. Lakukan tes koneksi dan pastikan dia sukses. Klik OK, kemudian Next. Di sini akan disajikan 3 sheet seperti yang kita buat pada Excel. Kita checklist ketiga-tiganya, kemudian Finish. Tunggu prosesnya hingga sukses, kemudian klik tombol Close. Dari ketiga tabel ini, ada satu tabel yang akan kita jadikan model, yang dimana tabel itu di dalamnya terdapat kolom yang datanya berasal dari tabel lain. Seperti pada tabel transaksi ini ada kolom ID customer dan ID produk, di mana datanya berasal dari tabel customer dan tabel produk. Kemudian langkah kedua, setelah kita mengimpor file yang akan kita analisis, kita buat relasi dengan cara membuat diagram view. Kita klik diagram view seperti ini. Setelah itu kita posisikan tabel transaksi di tengah karena dia dijadikan sebagai model. Setelah itu kita tarik primary key ID customer pada tabel customer dengan foreign key ID customer pada tabel transaksi. Kita ulangi untuk yang tabel produk, melalui primary key-nya ID produk, kita tarik ke foreign key ID produk pada tabel transaksi. Nah, jenis relasi yang terjadi di sini adalah one to many. Satu customer membeli banyak produk. Satu produk dibeli oleh banyak customer. Sehingga kalau kita kesimpulkan, relasi yang terjadi antara customer dengan produk adalah many to many.
Artinya banyak customer membeli banyak produk. Jika sudah, kita klik data view. Pada jendela data view, kita buka tabel transaksi, kita buktikan bahwa relasi sudah kita hubungkan dan benar, yaitu dengan cara menuliskan fungsi yang namanya fungsi related atau terhubung dengan. Fungsi ini memiliki model intelligence, yaitu model yang menampilkan data yang terhubung. Perhatikan, saat saya menulis related, dia akan muncul nama-nama tabel yang terhubung. Nah, pada tabel transaksi ini saya ingin menampilkan produk apa yang dia beli. Maka saya klik produk, harga, kurung tutup, enter. Perhatikan, hasilnya keluar. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal merename saja di judul kolomnya dengan nama produk seperti ini. Kita ulangi langkah yang sama pada kolom berikutnya, yaitu saya ingin menampilkan siapa nama customer yang membeli produk tersebut. Kita tulis rumus yang sama dengan related. Kita kemudian pilih tabel customer, kemudian kita pilih customer name. Kurung tutup, enter. Maka dia akan ditampilkan nama customer yang membeli produk tersebut. Nah, ini ada kesalahan nih, harusnya bukan harga, melainkan nama produk. Ya, kita cek ulang, memperbaikinya tinggal seperti ini. Ya, setelah itu kita tekan enter, maka dia otomatis akan berubah. Kemudian, setelah itu kita buat analisisnya disajikan dalam bentuk grafik menggunakan pivot table. Caranya mirip dengan Excel. Kita klik pivot table seperti ini. Kemudian klik OK. Perhatikan, bedanya antara pivot table yang dibuat dengan Excel dengan pivot table yang dibuat menggunakan Power Pivot, yaitu secara otomatis, dia akan menampilkan semua tabel. Dia akan muncul menu all seperti ini. Ini yang tidak ada kalau kita menggunakan Excel biasa. Nah, kali ini pada jendela pivot ini saya akan menampilkan tabel transaksi di mana saya akan coba membuat analisis data produk, kemudian berapa total nama produk seperti ini, total barang yang terjual. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini produk kita terjual berapa unit dengan cara yang cukup mudah. Nah, tabel pivot yang disajikan ini kalau teman-teman perhatikan, datanya ini berasal dari dua tabel. Nama produk dari tabel produk, kemudian quantity dari tabel transaksi. Nah, untuk menyajikannya kemudian dalam bentuk grafik, ini cukup mudah. Kita tinggal klik insert, pilih grafik yang diinginkan, maka jadi seperti ini. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin sajikan dalam bentuk grafik persentase? Kita pilih grafiknya seperti ini, kemudian klik simbol plus yang ada di sebelah kanan layar, pilih data label, kemudian more options, lalu kita checklist percentage. Nah, kita keluarkan labelnya sehingga jadi seperti ini. Kalau pie-nya kemudian ingin dipecah, kita klik pada salah satu warna, kemudian lihat di sebelah kanan layar, ini ada pie explosion. Mana teman-teman? Mudah bukan? Ini grafik persentase. Nah, selanjutnya kita kembangkan lagi bagaimana kalau kita juga pengen menyajikan nama-nama orang yang membeli produk ini. Maka kita kopas saja tabel pivotnya, lalu kita tampilkan kembali jendela pivot table analyze-nya menggunakan menu field list. Setelah itu, kita ganti nama produk menjadi nama customer. Seperti ini. Nah, setelah itu, apalagi yang ingin kita ketahui? Saya misalkan ingin mengetahui berapa total pengeluaran dari tiap-tiap customer tersebut. Berarti kita tarik dari sini ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengupdate data, kita kembali ke pivot, Power Pivot. Nah, di sini, ini kan tadi belum kita kasih nama. Nah, ini kita bisa kasih nama
misalkan nama customer. Nah, selain itu juga Power Pivot dapat digunakan untuk melakukan operasi perhitungan yang datanya berasal dari tabel yang berbeda. Caranya sama dengan menggunakan related seperti tadi. Kayak di sini kan ada quantity. Nah, sekarang saya ingin menampilkan harganya. Sehingga nanti bisa kita lakukan operasi perhitungan. Ya. Harga itu dia adanya di tabel produk, harga, kemudian kurung tutup, enter. Ya. Ini seperti ini. Saya kurung tutup dulu, kemudian enter. Ya, harganya sudah muncul. Kita tinggal rename saja judul kolomnya menjadi harga. Selanjutnya adalah kita akan menghitung total bayar. Caranya mirip dengan Excel, namun yang dilihat bukan alamat sel. Kita tinggal klik saja seperti ini ya. Nama quantity dikali harga. Tinggal diklik saja. Seperti ini. Enter. Maka dia akan keluar hasilnya total bayar. Nah, ini kita ganti, kita rename namanya menjadi total bayar. Nah, setelah ini kita modifikasi pada Power Pivot, kita kembali ke pivot biasa, kita lakukan refreshing data. Kita klik pada tabel pivot yang akan kita refresh, klik menu refresh. Perhatikan pada jendela di sebelah kanan ini, pada tabel transaksi akan muncul field baru, yaitu total bayar. Nah, ini bisa kita ganti menjadi total bayar seperti ini. Sehingga kita bisa tahu pemasukan dari tiap-tiap customer. Nah, yang terakhir dari materi Power Pivot ini, kita akan coba buat filtering yang digunakan untuk melakukan seleksi data yang akan ditampilkan. Nah, di sini saya filtering menggunakan insert slicer seperti ini. Lalu saya filter berdasarkan nama produk. Nah, ini saya checklist. Kemudian saya klik OK. Nah, jika filter ini kemudian ingin direlasikan dengan grafik, maka kita klik menu slicer, pilih report connection, kita checklist tabel yang ada di sini. Setelah itu klik OK. Perhatikan ketika saya klik pada slicer seperti ini, maka grafik secara otomatis akan menampilkan data sesuai dengan filter yang kita pilih. Mudah bukan? Terima kasih. Sekian dari saya. Kita lanjut ke video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.